Hari ini hari Rabu tanggal 7 Februari 2024. Pada kesempatan hari ini mungkin akan sedikit lebih ke arah suatu kekuatan di sini, yang mana terkadang apabila kita tampak penuh dengan lemah lembut, terkadang akan justru malah berbalik ditekan atau dapat diinjak-injak sehingga tidak memperoleh perlakuan sebagaimana yang selayaknya. Saya terkadang di dalam kehidupan, dalam berbagai status sosial yang ada di masyarakat, tentunya penting untuk memiliki kemampuan bersikap dalam menentukan kapan waktunya untuk keras dan kapan waktunya untuk lunak. Terdapat waktu, tempat, serta kepada siapa. Ini merupakan hal yang perlu untuk dipelajari dan dimengerti dengan baik. Karena jika salah dalam penerapannya, maka dapat berakibat sebuah kehancuran yang mungkin berdampak begitu besar. Dalam hal ini, di dalam Buddha Sasana juga, meskipun terkesan Buddha Sasana itu menganut dasar metta karuna sebagai fondasi awal di dalam diri, namun tidaklah lantas selalu tampak lemah. Ada kalanya Sang Buddha juga mengajarkan untuk dapat sedikit keras, walaupun tidak dalam bentuk kekerasan fisik, namun dalam bentuk yang lebih berupa penekanan akan sikap. Seperti misalnya dalam penetapan aturan-aturan kebikuan di dalam Vinaya, di sana beliau menetapkan itu semua bukanlah dengan cara yang halus atau cenderung melihat ataupun mengikuti jalan pikiran dari seorang yang bersalah. Ada kalanya beliau pun bahkan mencela orang yang melakukan kesalahan, atau biku yang melakukan kesalahan sekalipun. Jadi disinilah letaknya yang mana keseimbangan itu perlu ada. Terlebih di dalam Buddha Sasana saat ini, yang mana membutuhkan berbagai bentuk pendisiplinan. Makanya para biku yang senior pun itu tidak jarang yang menunjukkan sikap keras agar para biku di generasi-generasi berikutnya, biku-biku baru yang kelak akan menjadi penunjang dari kelangsungan Buddha Sasana ini, itu dapat memiliki
kedisiplinan di dalam menjalani Dhamma Winaya serta berbagai aktivitas lainnya di dalam Buddha Sasana ini dengan baik. Ini merupakan poin yang arahnya keras untuk kebaikan, bukan keras untuk kebinasaan atau hal-hal yang membawa pada celaka lainnya. Sama seperti ketika seorang anak di saat masih baru pertama kali datang ke sekolah, belajar di sekolah, mungkin di hari keesokannya tidaklah begitu tertarik untuk pergi ke sekolah lagi. Disinilah peran orang tua. Bagaimana caranya memiliki sikap lebih keras untuk memacu minat belajar dari anak tersebut agar kelak tidak menjadi seorang yang kurang pengetahuan. Jadi penting di dalam berbagai hal, termasuk di dalam kebikuan ini, di mana Kruba Acan, sebut saja Lungta Mahabua, yang notabene sebagai guru besar yang sangat diakui dan dikagumi seantero Thailand. Karakter beliau bukanlah karakter yang lemah lembut, terlebih dalam memperlakukan para biku. Beliau mendidik para biku itu dengan cara yang boleh dibilang begitu keras. Namun dari semua itu bukanlah berasal dari kebencian, bukan berasal dari ketamakan, bukan berasal dari ego diri. Namun kekerasan yang beliau tuangkan di dalam perilaku tersebut itu berasal dari meta karuna yang amat luar biasa. Karena sedemikian besarnya meta karuna itu dapat memunculkan jiwa keras yang mungkin begitu menguras emosi, menguras energi, namun demi kebaikan di kemudian hari maka beliau rela melakukan. Tidak peduli seperti apa orang yang menerima didikan keras tersebut akan memandang, entah akan menjadi marah, entah tidak puas, entah merasa dendam dan lain sebagainya. Namun beliau berpegang pada tujuan di masa depan kelak, di mana itu akan menjadi berguna kiranya bagi Buddha Sasana ini. Lung Po juga tidaklah begitu jauh berbeda. Terkadang di wihara beliau, para biku murid-murid beliau mungkin berpikir kalau beliau itu memiliki kasih sayang terhadap para biku, memperlakukan para biku dengan cara memanjakan dan lain sebagainya, senang tersenyum, baik hati. Itu bagi sebagian yang belum sampai ke dalam. Tapi begitu dekat, semakin dekat dengan beliau, itu akan semakin tahu bahwa karakter beliau bukanlah layaknya
karakter seorang pendidik yang mendidik dengan cara lemah lembut. Ada bedanya, ada waktunya, ada tempatnya, dan kepada siapa. Beliau tahu itu. Jadi ketika beliau mendidik para biku, beliau tahu bahwa yang akan dididik ini adalah seorang prajurit. Karena biku itu adalah prajurit Dhamma. Maka harus lebih keras dibandingkan dengan umat awam. Seperti halnya tentara dengan penduduk sipil. Bagaimana disiplin diri dalam berlatih? Tentunya berbeda. Tentara sudah harus bangun dari jam berapa? Lalu kemudian setelah bangun langsung melakukan apa? Setelah itu sepanjang hari, apa saja yang menjadi latihan dirinya? Tentu haruslah lebih keras daripada penduduk sipil. Karena prajurit dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kondisi yang mungkin di luar daripada perkiraan. Dan semua itu harus siap. Jadi para biku pun ya tidak ubahnya. Apabila seorang biku diperlakukan layaknya seorang umat awam, ya maka biku tersebut pun akan menjadi umat awam, tidak akan berbeda dengan umat berumah tangga lainnya. Karena seorang biku itu dikatakan sebagai prajurit, maka haruslah memiliki porsi berlatih, porsi didikan yang berbeda. Jadi semua itu sekali lagi, apakah berupa hal yang tidak mengandung meta karuna atau cinta kasih welas asih? Tentu sama sekali kita tidak dapat membandingkannya demikian. Kita tidak bisa untuk menilai demikian. Karena antara meta karuna dengan perilaku di luar tentu berbeda. Meta karuna itu adalah dhamma yang berada di dalam diri. Sementara sifat keras di dalam menertibkan ataupun memberikan didikan, memberikan bimbingan, pengajaran dan lain sebagainya, itu adalah apa yang ada di luar. Luar dengan dalam tentulah berbeda. Nah di sini makanya perlu untuk lihat sampai ke sini. Terkadang melihat Kruba Ajan, mengapa beliau keras, mengapa beliau seakan pemarah. Semua itu terkadang belum tentu itu adalah karakter asli beliau. Kadang beliau pakai itu hanya untuk kepentingan. Karena jika seseorang sama sekali tidak memperlihatkan akan jiwa kerasnya, itu akan nantinya mengarahkan pada sulit dalam memanage atau mengatur segala sesuatu, terutama mengatur orang. Orang ini merupakan hal yang sebenarnya paling sulit untuk diatasi. Jadi banyak studi yang mengatakan ataupun teori lainnya yang mengatakan bahwa dalam suatu organisasi, dalam suatu komunitas, tujuan yang hendak dicapai itu cenderung tidaklah sesulit di dalam mengatasi sifat-sifat orang pribadi di dalam. Jadi di dalam suatu perusahaan, di dalam sebuah organisasi manapun, terkadang yang menjadi masalah utama yang paling berat untuk dikerjakan atau diselesaikan itu bukanlah terletak pada
apa yang sebenarnya ingin diproduksi, ingin dihasilkan sebagai tujuan. Namun terletak dari bagaimana menyatukan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut agar dapat bekerja sama. Inilah merupakan tantangan yang begitu besar dan umumnya demikian. Jadi sempat beberapa waktu lalu juga saya ada mendengar tentang ulasan sebuah buku Wajah Tebal Hati Hitam. Dalam bahasa Inggrisnya itu Thick Face Black Heart. Buku ini bisa dibilang cukup baik di dalam mengajarkan bagaimana caranya seseorang itu meraih apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Namun apabila tidak memiliki dasar yang baik, juga dapat berbahaya, karena pencapaian tujuan di sini dapat diarahkan ke arah yang baik dan juga ke arah yang tidak baik. Jadi fondasi awal itu harus memiliki kebaikan sebagai hal yang utama, karena tujuan yang dicapai atas dasar kebaikan untuk sebuah kebaikan itu cenderung akan lebih bertahan dalam waktu lama dibandingkan dengan tujuan yang tidak baik. Katanya begitu wija atau pengetahuan ini merupakan apa yang sebenarnya cukup riskan dimiliki oleh siapa apabila orang tersebut tidak cakap di dalam menggunakannya, maka dapat sangat berbahaya sekali. Jadi di sini dalam buku tersebut juga poin yang mungkin dapat saya ambil pelajaran dan kiranya dapat untuk digunakan di dalam kehidupan sehari-hari dalam menemukan sesuatu. Ini teramat cukup penting, karena kerap kali sebagai seorang biku dituntut untuk lemah lembut, untuk selalu baik, untuk di hadapan orang itu terkesan memiliki sikap yang penyayang selalu. Namun sebenarnya ada kalanya di mana harus bersikap juga sedikit lebih keras. Tapi disitulah yang disebut dengan black heart itu, harus bisa berhati hitam. Berhati hitam. Mungkin di awal mungkin terkesan tidak ada yang menyenangi dan tampak tidaklah baik. Tapi jika melihat untuk jangka waktu yang panjang, itu semua demi kebaikan, maka itu harus dilakukan. Seperti misalnya gini, sebagai ilustrasi sederhana, pada zaman dahulu, di mana dunia kedokteran belum menemukan obat bius. Pada saat itu, misalnya, terdapat seorang pasien yang harus ditangani oleh seorang dokter dengan cara operasi. Sekarang kira-kira bagaimana dokter tersebut akan melakukan operasi itu dengan sukses? Tentunya kemahiran, kecakapan, serta tepat di dalam mengambil setiap tindakan itu sangatlah penting. Dan di luar dari itu ada juga poin yang tidak kalah penting, yaitu black heart itu. Black heart itu hati yang hitam. Jadi di saat melakukan operasi tersebut, seorang dokter harus benar-benar mengesampingkan perasaan manusianya. Perasaan dari si pasien itu benar-benar harus
ia kesampingkan. Karena tidak ada obat bius, mungkin saat proses operasi tersebut, entah pasien itu mungkin meraung-raung kesakitan, menangis, atau bahkan meronta-ronta untuk meminta agar operasi tersebut dihentikan. Tapi dokter tersebut harus berusaha untuk mengatasi itu semua. Karena jika dokter tersebut mulai merasa bimbang, mulai merasa kasihan dan lain sebagainya, maka di sana kemungkinan operasi itu gagal itu akan sangat besar. Dan kemungkinan untuk si pasien tersebut sampai pada kematian juga tidak kalah besarnya. Maka di sana seorang dokter benar-benar harus memiliki hati hitam itu. Demi apa? Demi kebaikan si pasien itu juga. Demi keselamatan. Demi suksesnya di dalam melangsungkan operasi tersebut. Dan ini juga demikian. Kadang di dalam komunitas sangga ada kalanya perlu untuk melakukan tindakan-tindakan yang cukup menunjukkan sikap keras untuk memberikan pelajaran. Dengan demikian, pelajaran tersebut itu akan dijadikan sebagai pengalaman yang mungkin kiranya di kemudian hari itu begitu berharga. Yang mana seorang yang mungkin tidak baik pada saat ini ketika memperoleh didikan atau pengajaran yang cukup keras, dia akan ingat dan tidak akan melakukannya lagi. Dan hasilnya tentu berupa kebaikan untuk dirinya dan orang-orang yang berada di lingkungannya kelak. Maka ini yang mana kita perlu jeli di dalam melihat antara mana yang sebenarnya pada saat ini itu seperti apa. Kita juga harus lihat kira-kira kedepannya akan jadi bagaimana. Jangan hanya memandang hanya dari satu sisi saja, hanya pentingkan pada saat ini saja, lalu kedepannya tidak sama sekali. Seperti kita ingin hidup enak, hidup serba mengikuti keinginan hati terus-menerus. Lalu bagaimana ke depannya? Karena kemungkinan besar di saat kita hanya hidup mengikuti keinginan hati, mengikuti kesenangan yang ada, maka di masa depan nanti akan cenderung banyak bertemu dengan beragam kesulitan di dalam hidup ini. Sama seperti misalnya sebuah kesuksesan itu, sebuah pencapaian itu, sebuah keberhasilan itu semua membutuhkan hal yang berupa nilai tukar. Jadi setiap apapun di dunia ini itu butuh nilai tukarnya. Kesuksesan, keberhasilan harus ada yang kita tukarkan. Seumpama ingin meraih pencapaian di dalam dhamma, ya tentu harus menukarkannya dengan melatih sila samadhi panya. Harus berjuang untuk berusaha melatih meditasi, yang mana tidaklah mudah, tapi itu harus dilakukan. Atau secara sederhana seperti halnya ingin memiliki tubuh yang sehat, juga harus berusaha untuk menjaga porsi makan, menjaga nutrisi, asupan makanan yang dikonsumsi, berolahraga, beristirahat pada waktu yang cukup. Ini hal yang memang perlu untuk ditukarkan. Karena kalau misalnya kita ingin segala sesuatu itu serba praktis, serba mudah. Contoh, ketika mulai gemuk, lalu sedot lemak. Sedot lemak ya langsung hilang. Tapi dengan demikian apakah semuanya selesai? Tidak. Karena begitu mudahnya, maka rasa cinta terhadap kesehatan tubuh juga tidak ada muncul. Alhasil,
hari kemudian malah lemaknya semakin bertambah banyak dari sebelumnya. Atau menginginkan menjadi orang yang memiliki banyak uang. Lalu caranya adalah dengan berjudi. Mungkin saja pada hari itu dapat memperoleh banyak uang dari hasil berjudi tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang diperoleh itu dapat bertahan lama? Apabila diri sendiri tidak memiliki pengetahuan untuk menjaga uang yang dimiliki, serta tidak memiliki rasa puas, yang ada malah akan semakin menjadi serakah. Dan alhasil semua itu pun akan perlahan-lahan habis seketika. Jadi di sini yang mana pentingnya terkadang kita menunggu, lalu bersabar, karena semua hal yang berupa pencapaian itu membutuhkan waktu, tidak dapat dipaksakan untuk berlangsung secara cepat. Dan ketahuilah, apapun yang itu diperoleh dalam waktu cepat, maka itu semua pun hanya akan bertahan dalam waktu yang singkat. Tapi apa yang diperoleh dari hasil jerih payah, dari menukarkannya dengan keringat, tenaga, dan lain sebagainya yang tidak sedikit, dengan waktu yang tidaklah sedikit juga, maka semua itu akan cenderung lebih bertahan lama. Mungkin banyak contoh di dunia ini, seperti Sang Buddha sendiri pun, beliau mencapai kebudaan berapa lama setelah meninggalkan istana, lalu melatih pertapaan. Semua itu butuh proses, butuh waktu. Jadi kita sampai pada kehidupan saat ini, di titik saat ini, coba untuk ukur kira-kira kita sudah sampai sejauh mana di dalam berjuang untuk meraih apa yang menjadi tujuan hidup kita. Lalu mau sampai di mana mengarahkan diri ini untuk ke arah tujuan yang diinginkan, agar semakin bersemangat lagi untuk menentukan mana sebenarnya menjadi tujuan hidup dan mana sebenarnya ingin dicapai oleh diri sendiri. Itu harus diri sendiri yang menentukannya, diri sendiri yang menjawabnya, diri sendiri yang mengusahakannya. Dan ketika semua itu telah sesuai sebagaimana faktor-faktor yang harus dikumpulkan, maka sudahlah pasti semuanya akan tercapai. Makanya Kruba aja, seperti Lung Po In Thawai, beliau mengatakan bahwa dalam hal kita mengejar segala sesuatu, jangan hanya berpatok pada hasilnya, jangan cenderung hanya melihat pada tujuan akhirnya. Yang terpenting sebenarnya untuk kita jadikan perhatian utama itu ada pada usaha kita, usaha yang dilakukan pada saat ini. Itu saja. Buat saja faktor-faktornya itu lengkap. Apa menjadi sebab-sebabnya itu lengkap, maka nantinya hasil akhirnya itu akan datang dengan sendirinya. Nah, bagaimana lengkapnya faktor-faktor yang dikumpulkan tersebut. Ya, mungkin untuk hari ini hanya inilah dapat disampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin kiranya ada beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk diambil dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hidup sesuai dengan Dhamma. Mana yang kiranya dapat membawa manfaat, maka itu dapat untuk diambil dan dijalankan, dan mana yang kiranya kurang begitu bermanfaat juga tidak perlu diambil. Yang utama itu
tetap berpegang pada dhamma ajaran Sang Buddha, yang mana Sang Buddha telah menyampaikan sejak lebih dari 2500 tahun yang lalu, dan sampai saat ini pun itu merupakan dhamma yang terus eksis dan terus bermanfaat bagi makhluk hidup yang memiliki niat baik serta tekad di dalam kebajikan, yaitu sebab apa sa akaranang kusala supa sampada secita pariyoda panang etang buddha nasasana. Janganlah berbuat jahat, tambahkanlah kebajikan serta sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran dari para Buddha. Nah, inilah yang dipegang. Dengan demikian, sebanyak apapun pengetahuan yang kita miliki, maka tetap menjadi orang yang pandai serta memiliki kebaikan. Karena kalau orang yang tidak baik, sebanyak apapun memiliki pengetahuan, maka pengetahuan tersebut pun akan menjadi bahaya dan akan digunakan ke arah yang dapat menimbulkan penderitaan bagi banyak orang lainnya. Dan untuk hari ini mungkin saja dapat disampaikan. Semoga hari ini merupakan hari yang baik bagi kita semua untuk menyempatkan diri di dalam praktek dhamma dan nilai-nilai kebajikan lainnya.